Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat. Untuk mengawali PA sore hari ini, mari kita buka Kidung 42. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu, minta bimbingannya. Berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersujud di hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami dengan kesehatan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus biarlah di hati kami masing-masing, bukalah hati kami. Terima kasih Bapa, demi Putra-Mu yang tunggal juru selamat kami yang hidup. Semua ini kami panjatkan. Amin. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri,
Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan." Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan hari ini diambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 23 yang berjudul "Himpitan Selalu Datang Dalam Hidup Ini". Ketiga minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana pada akhirnya Musa menerima panggilan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini melalui periokop kita menjelaskan adanya tantangan dan hambatan dalam melaksanakan kehendak Tuhan
kehendak Tuhan. Musa dan Harun menghadap dan berbicara baik-baik kepada Fir'aun untuk membawa umat Israel mengadakan perayaan di padang gurun bagi kemuliaan Tuhan. Niat dan cara Musa dan Harun tentu merupakan cara yang santun, namun respon yang terjadi justru di luar dugaan. Fir'aun marah kepada Musa dan Harun dan tidak memperbolehkan orang Israel pergi. Fir'aun tidak mau mendengarkan tentang Allah yang mereka ceritakan telah berfirman kepada mereka. Kemarahan Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel pergi adalah hal yang memang dipahami oleh Musa dan Harun. Itulah sebabnya Musa dan Harun mencoba untuk meminta izin lagi kepada Fir'aun dengan alasan jika tidak melakukan perayaan dengan cara mempersembahkan kurban kepada Tuhan, mereka akan mengalami penyakit. Permohonan Musa dan Harun untuk yang kedua kalinya tidak membuat hati Fir'aun tergerak melepaskan bangsa Israel untuk melakukan perayaan, tetapi justru sebaliknya semakin menindas dengan cara memberikan pekerjaan yang semakin banyak dan berat. Pekerjaan orang Israel semula membuat batu bata. Setelah Musa dan Harun menghadap Fir'aun, pekerjaan orang Israel ditambah, yakni selain membuat batu bata, mereka harus mencari jerami dan pembuatan batu bata sejumlah yang harus dikerjakan tidak dikurangi. Akibatnya orang Israel tidak dapat mengerjakan batu bata sesuai tuntutan dari pengerah Mesir. Itulah sebabnya orang Israel bukan saja dimarahi, namun juga dipukuli oleh penggerah-penggerah Fir'aun. Bagi orang Israel, perlakuan tersebut sudah sangat menyakitkan. Oleh karenanya, mandor-mandor Israel datang kepada Fir'aun mengadu apa yang dialami oleh Israel. Bukan mendapatkan jawaban yang baik, melainkan justru mendapatkan kemarahan yang luar biasa dari Fir'aun. Bagi mandor-mandor Israel, kemarahan Fir'aun merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi mereka. Itulah sebabnya ketika mereka bertemu dengan Musa dan Harun, bukannya mandor-mandor tersebut kemudian menyampaikan kisah mereka di hadapan Fir'aun dan mencari solusi bersama mereka, justru marah kepada Musa dan Harun dan mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum Musa dan Harun karena perbuatan mereka berdua. Orang Israel akan mengalami kematian di tangan Fir'aun. Bagi Musa dan Harun, peristiwa tersebut tentu membuat mereka juga mengalami kepanikan dan kebingungan. Mengapa yang terjadi justru hal yang membuat mereka ditindas? Namun satu hal yang harus dari sikap Musa ketika mengalami himpitan yang berat, ia datang kepada Tuhan menyampaikan keluh kesahnya, walaupun ia juga sempat menyesal mengapa harus Musa yang diutus. Pesan bacaan kita saat ini adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, misalnya kebaikan, keramahan kepada orang lain, tetapi tidak selalu kebaikan itu dianggap positif. Selalu ada yang menerima secara negatif, bahkan memusuhi. Namun satu hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah kita, datang kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan. Apapun yang menghimpit kita, selalu ada pertolongan dari Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk PA sore hari ini, mari kita tutup dengan doa.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud di hadirat-Mu. PA pada sore hari ini, dalam kita mendengarkan firman-Mu, kita tutup dan kita mendoakan Bapak Suratijo, Bapak Yuli yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah dia, berikan kesehatan supaya sakit penyakitnya dapat sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan kita bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu di Philadelphia. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kesembuhan, dan berkat-Mu selalu melimpah. Demikian juga dengan keluarga kami ya Tuhan, berikan kemampuan anak-anak kami dalam pekerjaannya agar dapat untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Tuhan, kiranya Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi angan-angan dalam hati kami. Semua ini ya Tuhan, kami mohon atas Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PA hari ini sudah selesai. Kita akan berpisah dan akan berkumpul lagi pada hari Senin yang akan datang. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat. Terima kasih.